Apabila engkau telah yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat yang cukup, dan dengan menanggung rezeki engkau yang mesti engkau perlukan demi tetapnya diri engkau dan pelaksanaan ibadah engkau kepada Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah mencukupi, Allah menanggung, menjamin apa yang kita perlukan agar tetap hidup dan bisa ibadah kepadanya, juga engkau yakin bahwa Allah adalah zat yang kuasa atas apa yang Ia kehendaki dan bagaimanapun Dia kehendaki. Kita yakin pula bahwa Allah itu kuasa dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya setiap yang Allah kehendaki itu pasti Allah bisa melaksanakannya. Serta engkau yakin pula bahwa Allah mengetahui keperluan engkau. Kita yakin bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kita yakin bahwa Allah mengetahui apa yang cocok, yang layak, yang patut, yang baik untuk kita. Keadaan demi keadaan, waktu demi waktu. Nah, kalau sudah kita yakin tiga hal tadi, maka engkau tentu akan pasrah. Artinya akan menyerahkan kepada tanggungannya yang pasti terwujud. Percaya kepada janji Allah yang benar. Hati engkau akan tenang dengan kepercayaan engkau itu, dan engkau tentu akan menyingkir, menjauh dari ingatan kepada rintangan-rintangan ibadah, kepada sebab-sebab datangnya rezeki, dan tergantungnya hati kepada sebab-sebab itu. Nah, kenapa kita biasanya tergantung kepada sebab datang rezeki seperti usaha? Kenapa kita sangat tergantung kepada itu? Karena keyakinan kita belum sepenuhnya. Karena keyakinan kita belum mantap kepada Allah. Lalu kita merasa tergantung dengan sebab, dengan usaha. Apabila sudah yakin bahwa Allah Ta'ala itu menanggung rezeki kita, Allah berkuasa terhadap apa yang Dia kehendaki. Bila kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu tahu dengan apa yang kita perlukan, nah, timbullah perkara-perkara baik tadi. Kita akan menyingkir, menjauh dari ingatan kepada rintangan-rintangan ibadah, kepada sebab-sebab datangnya rezeki, dan tergantungnya hati kepada sebab-sebab itu. Karena semua perkara yang merintangi engkau itu, semua perkara yang menghalangi kita beribadah, tidak bisa mencukupi diri engkau tanpa dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah telah
Allah akan memudahkan makan dan minum yang menjadi rintangan itu. Selain itu, Allah Ta'ala lah zat yang membuat diri engkau menjadi segar dan enak berhadapan dengan rintangan itu. Kemudian Allah pula zat yang mendatangkan bahan penguat engkau, memberi manfaat kepada engkau, menyingkirkan beratnya dan mudaratnya makanan dan minuman dari engkau. Dan Allah Ta'ala bakal mencukupi engkau tanpa makan dan minum jika Allah berkehendak. Jika Allah menghendaki kita hidup tanpa makan, tanpa minum, itu pun bisa terjadi apabila Allah menghendaki demikian. Jadi semua perkara itu, urusan apapun, berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada yang menyekutuinya. Karena itu percayalah sepenuhnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Begitu pula hendaklah engkau jangan mengatur urusan engkau sendiri. Kita jangan hendak ini, jangan hendak itu. Yang kita kehendaki itu hanya satu, adalah kebaikan. Hendaklah engkau jangan mengatur urusan engkau sendiri. Melainkan engkau pasrahkan kepada Allah yang mengatur langit dan bumi. Karena kita tahu tadi bahwa Allah itu sudah menjamin, Allah mengetahui apa yang baik untuk kita. Allah sudah mengetahui, kita sudah mengetahui bahwa Allah itu kuasa menampakkan, mewujudkan kehendaknya. Nah, maka kita jangan lagi hendak mengatur diri kita sendiri. Yang kita kehendaki dari Allah hanyalah satu, yaitu kebaikan. Hendaklah engkau melapangkan diri engkau dari perkara yang tidak engkau ketahui. Hendaklah engkau melapangkan diri engkau dari perkara yang tidak engkau ketahui. Amun aku jadi baikkah aku belum tahu. Amun aku jadi orang sugih belum tentu aku baik. Amun aku jadi orang fakir belum tentu aku baik. Amun aku jadi ini belum tentu itu baik. Amun itu ku ambil belum tentu itu baik. Hendaklah engkau melapangkan diri engkau dari perkara yang tidak engkau ketahui dan tidak boleh engkau pikirkan, yaitu urusan makan untuk besok, untuk masa depan artinya. Allah menugaskan kita di atas bumi ini adalah untuk beribadah. Itu sudah jelas firman-Nya dalam Al-Quran. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku, melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi yang kita pikirkan, yang kita himati, yang kita sungguhi itu sebenarnya adalah urusan tugas kita, yaitu ibadah. Perkara bagaimana kita bisa beribadah, itu urusan Allah yang memberikan kepada kita macam-macam keperluan kita. Apabila kita bujur-bujur hidup dengan tujuan untuk beribadah. Perkara yang bakal terjadi besok ada perlu dirisaukan. Kayaknya kayak apa mun aku tuha, mengkadada biisi pegangan, kayak apa aku tuha, mengkadada biisi pekerjaan. Nah, perasaan, pikiran nama jam itu jangan sampai mengganggu ibadah kita kepada Allah.
Karena ibadah itulah tugas pokok dalam dunia ini. Dan janganlah mengatakan barangkali begini atau seandainya begini. Karena semua itu tidak ada gunanya kecuali menyibukkan hati, menyia-nyiakan waktu, dan boleh jadi terjadi berbagai hal yang tidak tergerak di hati engkau. Sehingga apa yang telah tergerak dalam pikiranmu lengkap dengan pengaturanmu, penyia-nyiaan waktu yang mahal harganya itu tidaklah ada faedahnya. Bahkan kerugianlah yang engkau sesalkan. Engkau dirugikan dalam apa yang engkau pikirkan itu dan menyia-nyiakan umur. Sehubungan dengan makna ini, sebagian orang yang zuhud membuat syair, sabaqat maqadirul ilah wa hukmuhu fa'arih pu'adaka min la'alla wa min law. Artinya telah tetap lebih dahulu ketentuan dan keputusan Allah. Karena itu lapangkanlah hatimu dari ucapan barangkali begini atau seandainya begini, kayak apa mun kayak itu. Sebenarnya itu adalah yang sia-sia. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu menetapkan tentang apa yang terjadi pada diri kita. Ada lagi yang membuat syair begini, sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi wa akhul jahalati mut'abun mahzunu. Fala'alla ma takhshahu laysa bikain wa la'alla ma tarjuhu laysa yakunu. Artinya semua perkara yang telah ditetapkan Allah pasti terwujud pada waktunya. Orang yang bodoh selalu berpayah-payah lagi susah. Boleh jadi apa yang engkau khawatirkan itu tidak terjadi, dan mungkin saja apa yang kau harapkan itu tidak terlaksana apabila bertentangan dengan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendeknya engkau hendaklah mengatakan kepada diri sendiri, tidak akan mengenaiku, kada akan menimpa kepadaku, tidak akan datang kepadaku baik manfaat, baik mudarat, sihat, sakit, kaya, miskin, kada akan datang kepadaku kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukku. Nah, ini i'tikad dalam hati. I'tikad yang wajib kita pegang, i'tikad yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa tidak akan datang kepadaku kecuali yang telah ditetapkan Allah untukku. Allah adalah Tuhanku. Allah adalah zat yang mencukupi. Allah adalah sebaik-baik zat yang kupasrahi. Karena Allah itu maha bijaksana, yang tidak ada kesudahan kebijaksanaannya. Allah itu maha kuasa, yang tidak terbatas kekuasaannya. Allah itu zat yang maha pengasih, tidak terbatas balas kasihnya. Nah, sudah selayaknya bila kita berserah diri hanya kepada zat yang mempunyai sifat-sifat seperti ini. Karena itu pasrahkanlah kepadanya. Artinya kita pasrahkan kepada Allah ini adalah hal-hal yang menyangkut masalah duniawi. Yang kita pasrahkan kepada Allah itu adalah hal-hal yang menyangkut duniawi. Urusan rezeki, urusan keadaan hidup. Nah, itu yang kita pasrahkan kepada Allah. Karena itu yang dijamin sudah oleh Allah. Nah, kalau perkara akhirat, perkara ibadah, itu yang dituntut Allah. Itu yang dibebankan Allah kepada kita. Urusan akhirat kita kada boleh pasrah.
kuliah sembahyang pasrah aja lagi nak neraka kah mati ke surga kah, nggak ada mau nih tuh. Karena Allah kadang menyuruh pasrah urusan ibadah. Maka ini pang sudah kau beramal nah pasrah lagi nak diandaknya kemana kah. Nah ini pasrah nang salah. Pasrah nang benar itu adalah pasrah urusan diri kita dalam dunia. Perkara aku dijadikan Tuhan orang kaya, aku dijadikannya orang miskin, perkara aku dijadikannya kayak ini kayak itu dalam dunia tuh kau serahkan lawan Allah. Yang penting tugasku aku beribadah kepada Allah. Nah itu nang bujur. Begitu pula engkau harus memantapkan hati engkau bahwa apa yang diputuskan Allah adalah perkara yang lebih sesuai dan lebih bagus. Itu kita yakini juga, seyakin-yakinnya. Bila kada yakin itu susah hidup. Bila kada yakin itu kada mau nyaman betuhan Allah. Nah, yakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang diberikan Allah untukku itu sudah yang terbaik untukku. Itu yang sudah terbaik untukku. Artinya dalam masalah kehidupan dunia ini maksudnya. Meskipun yang demikian itu tidak dapat dicapai dengan ilmu kita. Walaupun kita kada tahu lagi nah apa hikmahnya, apa dibalik ini rahasianya. Tapi terjadi, nah kita hendaklah yakin bahwa itu sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Meskipun yang demikian itu tidak dapat dicapai dengan ilmu kita, bagaimana cara dan rahasianya? Ucapkanlah pada diri sendiri, apa yang ditetapkan Allah itu pasti terwujud. Mau kada mau. Maka tidak ada faedahnya bila engkau membenci atau pilih-pilih mengenai apa yang dibuat Allah. Tidak ada jalan untuk membenci apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau pernah berikrar raditu billahi rabba? Seringkali kita ucapkan raditu billahi rabba. Artinya aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Setuju Allah itu Tuhan. Lantas bagaimana tindakanmu mencucukkan tidak ridha kepada qada dan takdir Allah? Padahal qada takdir itu termasuk sifat ketuhanan Allah dan menjadi hak ketuhanan Allah. Karena itu engkau wajib ridha. Demikian pula kalau engkau mengalami musibah dan menghadapi perkara yang tidak engkau sukai, hendaklah menjaga nafsu engkau dan menahan hati engkau supaya jangan sampai mengeluh. Jangan sampai mengeluh. Kalau hendak mengeluh juga, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh kepada manusia. Pikiran pina kalut, banyak masalah nang dihadapi, bertumpuk-tumpuk dalam hati nih. Masalah ini kada biris, datang lagi masalah itu, datang lagi masalah itu. Nah kita sampaikan itu kepada Allah. Maka Allah akan ridha, Allah akan suka, dan Allah akan menolong. Bila kita kisahkan lawan makhluk, nah itu Allah kada ketuju. Bila kita mengeluh, kita mengadu, kita curhat kepada makhluk, Allah kada ketuju.
Dalam dada ini hibak pikiran macam-macam. Mikir akan anak, mikir akan itu, mikir akan ini. Banyak masalah. Nah, bila dikisahkan lawan makhluk senang hati, berarti makhluk ini Tuhan yang ngarannya. Berarti makhluk itu nang menyenangkan hatinya. Nah, itu nang kada dikatujui oleh Allah. Dan ini banyak nang kada disadari oleh manusia. Dikiranya itu bujur. Datang beradu-adu, asal lapang sudah hati jadi aduakan. Nah, padahal Allah tuh sangat marah kalau hamba Allah ini mengadu, mengeluh, curhat kepada makhluk. Sebab makhluk ini kada ada daya upaya untuk bisa menyenangkan kita. Makhluk ini kada sedikit pun kada ada kemampuan untuk memberi manfaat kepada kita. Makhluk sedikit pun kada ada kekuatan untuk menyelamatkan kita. Semuaan itu adalah sifat Allah. Allah yang bisa menyenangkan kita. Allah yang menyelamatkan kita. Nah, coba dibiasakan. Kita misalnya banyak masalah. Tengah malam kita bangun. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, hamba menghadapi masalah ini. Masalah ini. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar untuk selamat daripada ini, untuk selesai masalah ini. Itu pasti didengar Allah dan diberi pahala oleh Allah, dan Allah pasti akan menyelesaikan masalahnya. Jadi istilah-istilah nang orang wahini, istilah curhat itu istilah orang nang non Islam. Itu hati-hati benar itu. Istilah curhat itu istilah orang yang bukan Islam. Kita boleh kepada manusia untuk bertakun hukum. Ini apa hukumnya? Ini apakah ini boleh kada? Halal kada? Itu disuruh kepada manusia. Fas'alu ahla dzikir. Dalam Quran disebutkan bertakunlah kepada orang-orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Nah, kalau dalam hati kita ragu-ragu, ini hukumnya apa ini kada tahu nah. Nang ini pang kada tahu juga, ini pang kada tahu juga. Nah, itu disuruh kita datang kepada orang nang tahu bertakun. Tapi kalau hati kita ini galau menghadapi masalah-masalah, nah, ini Allah tempatnya kita mengeluh. Kepada Allah tempatnya kita mengadu. Kepada Allah kita mencurahkan isi hati kita. Allah suka. Daripada sukanya Allah tuh kita diberinya pahala. Dan apa yang kita masalahkan diselesaikan oleh Allah. Jadi di situ kita mengetahui keimanan kita, mengetahui keilmuan kita. Bila kita masih belum puas lawan Allah, berarti iman kita perlu ditingkatkan. Bila kita masih belum puas lawan Allah, berarti iman kita ngarinya kurang, iman kita lemah. Supaya jangan sampai mengeluh. Jangan sampai memperlihatkan keluh kasah dan kesusahan hati engkau. Terutama pada saat pertama kali terjadinya musibah. Sebab persoalan baik atau buruk itu berada pada saat pertama kali terjadinya musibah itu. Sedangkan nafsu engkau sangat cepat kepada kebiasaan, yaitu mengeluh ketika musibah datang. Engkau hendaklah mengucap, hai nafsu, musibah ini sudah terjadi. Kita ini mengalami musibah. Kita bisiki diri kita. Kita bisiki diri kita, musibah ini sudah terjadi. Tidak ada daya untuk menolaknya. Dan Allah benar-benar telah menolak musibah yang lebih besar ketimbang musibah ini. Ini musibah ini masih kawa.
Musibah yang lebih besar itu kita dijauhkan Allah, wahai diri. Untung kita diberi musibah hanya ingat ini, diberi penyakit hanya ini. Banyak penyakit-penyakit yang lebih besar kita dipelihara Allah daripadanya. Karena macam-macam bala dalam gudang kekuasaan Allah itu banyak sekali. Allah banyak berisi rezeki anugerah, dan Allah banyak juga berisi macam-macam bala. Dan ketahuilah, bala ini akan hilang, tidak kekal. Musibah ini bagaikan mendung yang bakal terpisah. Karena itu, wahai diri, tahankanlah. Hai nafsu, sebentar saja niscaya engkau menemukan kegembiraan dan ganjaran yang besar sesudah engkau tidak mampu menolak bala yang turun. Mengeluh itu tidak ada gunanya. Beradu-adu itu tidak ada gunanya. Dan sebenarnya jika hati puas serta sabar, maka tidak ada musibah. Maka sebaiknya engkau selalu istirja, mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hati engkau selalu sibuk mengingat apa yang bakal didapat di sisi Allah, yakni pahala. Senantiasa mengingat kesabaran para ulul azmi, para nabi, untuk menghadapi bencana besar. Juga para wali yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jangan dikira nabi-nabi itu bahagia. Jangan dikira nabi-nabi itu sejahtera. Tapi mereka itulah paling banyak yang menerima cobaan dari Allah. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Cuma bedanya para nabi, para wali, mereka itu menghadapi bala musibah dengan tenang hati. Maka kelihatan mereka selalu gembira, selalu senang. Nah, lain halnya dengan orang-orang awam yang sedikit saja kena musibah sudah kelihatan di muha pina mendung, pina merangut. Nah, apabila Allah menahan kepentingan dunia dari engkau pada suatu waktu, Allah mendikiti rezeki kepada kita. Dulunya banyak, beli rezeki ini pindah sirit. Maka ucapkanlah kepada diri engkau, hai nafsu, Allah itu lebih mengetahui keadaanmu dan lebih balas kasih kepadamu, lebih pemurah. Dan Allah lah zat yang memberikan makan kepada anjing yang hina, juga memberi makan orang kafir yang menjadi musuhnya. Aku ini hamba Allah yang mengenal Allah, lagi pula mengesahkannya. Apakah diriku tidak laku dijual, ditukar dengan sepotong roti di hadapan Allah? Nah, artinya kita mendapat musibah, kita mendapat nangkada nyaman, kita ingat Allah pasti akan menyelesaikan ini. Allah pasti akan menghilangkan ini. Buktinya apa? Orang-orang kafir diberi makan oleh Allah, padahal itu musuhnya. Mungkinlah orang yang Islam, orang yang taat kepadanya akan disia-siakan oleh Allah. Hal semacam ini mustahil. Karena itu ketahuilah benar-benar bahwa Allah Ta'ala tidak menahan dunia darimu, kecuali demi manfaat yang besar sekali. Kalau Allah itu mempersempit rezeki kita, Allah menyusahkan keuangan kita, itu pasti Allah mengetahui memang itu yang baik untuk kita. Dan Allah pasti akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Maka bersabarlah sebentar, nanti engkau akan tahu keajaiban dari kelembutan perbuatan Allah. Tidakkah pernah mendengar seorang penyair berkata, tawakka sun'a rabbika sawfa ya'ti bima tahwahu min farajin qaribi wala tay'as idza manaba khatbun fakam fil ghaibi min ajbin ajibi. Artinya berharaplah terhadap tindakan halus Tuhanmu, Dia pasti akan memberikan kelapangan yang dekat.
yang menyenangkan hati. Janganlah engkau putus asa jika menghadapi perkara yang menyusahkan. Banyak sekali perkara gaib, perkara yang tidak kelihatan, yang mengandung arti keajaiban yang menakjubkan. Begitu pula penyair lain berkata, ala ayyuhal mar'u alladil hammu bihi barrah, idza staddat bikal usra fafakkir fi alam nasrah, fa usrun baina yusraini idza karrartahu taprah. Ingat-ingatlah wahai orang yang kedatangan susah prihatin, apabila kesusahan dan kesulitan itu sudah benar-benar mengenai dirimu, maka renungkanlah surah Alam Nasrah. Sulit itu antara dua kemudahan. Kalau engkau mau mengulang-ulang, engkau pasti gembira. Inna ma'al usri yusra. Dua kali kalau itu. Nah, apabila engkau menjalankan peringatan-peringatan ini dan semisalnya, serta selalu mengekali latihan, niscaya akan membuat inting susah dan prihatin engkau dalam waktu yang tidak lama, jika engkau mempunyai himmah, kehendak kuat dan ijtihad, kesungguhan. Jika sudah begini berarti kita sudah yakin bahwa Allah Ta'ala tadi mengetahui apa yang kita perlukan. Kita sudah yakin Allah Ta'ala tadi mampu mewujudkan apa yang dikehendakinya. Kita sudah yakin bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kita perlukan. Kita sudah yakin bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Nah, sudah yakin macam-macam tadi. Nah, jika sudah begitu, berarti engkau telah menolak 4 rintangan ini dari diri engkau, dan bakal tercukupi mengenai beban biaya 4 rintangan ini. Lalu di hadapan Allah engkau termasuk golongan orang-orang yang bertawakal, yang pasrah dan riba terhadap qada Allah, keputusan Allah.